Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES channel belajar. Sahabat pembelajar, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, kuat, kuat menghadapi kenyataan ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tutorial menggunakan Keynote untuk membuat presentasi kita. Pada sesi sebelumnya, ya masih di level awal ya, masih di level pemula. Jadi ini memang untuk pemula yang baru mengenal Keynote, yang terbiasa menggunakan PowerPoint. Tuh. Atau baru hijrah seperti saya, migrasi dari Win ke Mac ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Keynote itu berasal dari atau bawaan dari Mac yang bisa digunakan di iPhone, di iPad, bisa juga di iMac dan MacBook sendiri. Nah, kita langsung saja karena ingin mempercepat uh, durasi ya biar tidak terlalu lama. Kembali ke sebelumnya, kita masuk ke sorry. Nah, ini yang kita berhasil buat pada saat pertama kali ya melakukan atau membuat slide dengan Keynote ini kemarin ya. Sekarang ini bisa kita lanjutkan. Nah, untuk ilustrasi perlu diingat lagi hasilnya seperti ini ya. Jadi seperti ini hasilnya kemarin kurang lebih. Oke. Ya, saya percepat. Oke. Jadi sesi kemarin kita sudah bisa melakukan atau memulai dari awal menggunakan Keynote sebagai bahan presentasi kita. Kemudian bagaimana menambahkan slide. Yang pertama tentu memilih tema yang sudah tersedia, yang kemudian kita modifikasi sesuai selera. Kemudian bagaimana menambah slide, bagaimana menambah atau mengurangi atau bahkan memodifikasi font yang sesuai, baik itu jenisnya maupun juga ukuran dan juga warna. Kemudian bagaimana menginsert sebuah objek berupa gambar dan menghilangkan background dari gambar. Itu sudah kita lewat kemarin. Dan dilanjutkan terakhir dengan membuat animasi dan transisi. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan khusus bagaimana membuat atau memodifikasi background dari slide kita. Karena ternyata di Keynote sendiri ada beberapa pendekatan ya Bapak Ibu, sahabat pembelajar, untuk membuat background sesuai dengan keinginan kita itu ada banyak sekali pilihannya. Di sini agak berbeda dengan yang di PowerPoint. Nah, yang paling mudah adalah yang sudah disediakan oleh Keynote sendiri. Misalnya kita tambahkan satu di sini ya. Oke, ini kosong saja atau ini dulu. Baik. Nah, sekarang bagaimana kita menambahkan background? Kita
lihat di sebelah kanan, di situ ada untuk background pilihannya 2, ada yang standar, sekarang yang hitam ini adalah standar, dan standar ini juga bisa kita ubah warnanya, misalnya menjadi seperti ini, jadi biru atau lainnya, ini background, ya, dan bersifat statik maksudnya. Kemudian ada pilihan lain bersifat dynamic ya. Nah, ini ada pilihan. Kenapa disebut dynamic? Karena memang coba kita lihat nih, saya pilih ini. Background ini tidak diem, jadi bergerak perlahan ya. Kalau ini adalah eh, katakanlah awan ya, maka ini bergerak perlahan. Nah, jadi disebut dynamic di situ. Dan ini bisa kita ubah warnanya. Kita bisa mengubah warnanya sesuai dengan selera kita. Movementnya juga kita bisa lakukan perubahan dengan menggeser. Di sini ada movement, ada ketinggiannya, kemudian ada peaknya, kedalamannya. Nah, lalu itu. Lalu kemudian ada beberapa pilihan, kita coba dengan pilihan yang ada dulu. Misalnya seperti ini. Ini juga dynamic dan bisa kita ubah warnanya. Misalnya klik di sini, kita tidak ingin warna peak ini ya, itu jadikan biru misalnya. Jadikan biru. Nah, birunya kita perlebar, maka menjadi seperti ini. Atau pilihan lainnya, hitam, agak kehitaman. Ini ada biru ya, jadi seolah malam ini. Nah, kita ganti dengan warna, misalnya begitu. Ini adalah yang dynamic ya. Kemudian terkait dengan title, sini kita bisa lakukan perubahan stylenya maupun di teksnya sendiri. Ya, seperti yang kita sudah lakukan kemarin, bisa kita naikkan ke atas misalnya, tetap di tengah. Ini yang yang dynamic. Kemudian kita bisa kembali ke standar misalnya. Standar, saya kembali ke standar, tapi kita ingin dengan ada masuk, katakanlah ada gambar di background ini. Nah, ini tinggal kita mengklik di sini. Color fill ini kita ganti dengan image fill. Pilih image fill. Nah, ini jadi seperti ini. Dan pilihannya juga macam-macam, ada scale to fill, ada scale to fit, ada lainnya, original size dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa pilih letak ini tile ya, karena penuh. Nah, dipenuhkan. Lalu pilih masuk ke file, cari file yang ingin kita gunakan. Karena ini contohnya misalnya. Nah, menjadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah salah satu pilihan lain dalam backgroundnya. Scale-nya juga bisa kita ubah, scale to fit atau tile seperti ini, atau stretch. Yang stretch tadi itu original size, jadi lebih kecil. Nah, sebaiknya kita lakukan stretch supaya penuh layarnya. Ini adalah cara menggunakan memodifikasi dari standar. Cara lainnya kita tambahkan saja, misalnya saya enter. Cara lainnya yang lebih praktis, misalnya kita sudah punya file, katakanlah ini, kita langsung drag and drop di sini. Nah, hanya ini jadi manual.
kita bikin manual. Oke. Nah, image ini bisa kita apa namanya? Kita menghilangkan, kita crop misalnya. Menghilangkan ada gambar orang ini, caranya adalah dengan lakukan cropping. Yaitu di sini pilihannya adalah edit mask. Edit mask. Maka muncul eh, layar apa namanya menu pop up yang untuk mengubah atau cropping ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sedikit manual. Ada lagi pilihan lain, saya enter lagi misalnya dengan bukan ini, dengan mengganti yang sudah ada. Kita tambahkan add slide yang ada backgroundnya. Nih, ini tentu bentukannya juga berbeda lagi. Sudah ada background tapi akan kita ubah dengan mengklik di sini. Nah, lalu kita pilih. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa cara kita untuk membuat mengubah background secara cepat. Saya paling menyukai yang dynamic ya. Saya menyukai yang dynamic ini. Contoh misalnya seperti ini. Tambahkan cari yang kosong. Nah, ini. Pilih yang dynamic. Pilih dynamic. Ini ada beberapa pilihan. Saya lebih suka yang seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah. Gerakannya lebih terlihat ketimbang yang sebelumnya. Kita cek. Nah, jadi background kita itu seolah sebuah video yang begitu smooth bergeraknya ya. Gambarnya halus, smooth, pergerakannya juga smooth. Ini di antara pilihan kita untuk membuat background. Nah, apa yang Anda pilih itu terserah selera kita. Yang penting kita harus berusaha tampilan slide kita itu eye catching gitu. Bagi audiens nyaman dipandang, nyaman untuk mengikuti informasi yang kita berikan. Nah, jadi itu cara kita mengubah background sebelumnya, atau kita kombinasikan dengan yang sebelumnya ini. Katakanlah ini ada ini di slide yang sudah ini kita ubah menjadi dynamic pilihan kita tadi itu. Jadi yang kita pilih itu adalah yang terakhir. Ya, ketika kita mengubah ke lain, gini juga. Misalnya slide yang lainnya kita pilih dynamic, maka yang terpilih adalah yang contoh terakhir. Sekarang kita lihat bagaimana kalau jadi begini. Jadi luar biasa ya. Menurut saya ini sangat bagus dan eye catching ya. Jadi begitulah cara kita membuat background pada slide presentasi kita ya, dengan menggunakan Keynote. Demikianlah sahabat pembelajar. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa keep learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.